untuk Kalau hiburan berapa pajaknya di kabupaten? hiburan itu kan ini ya Kang ya, ada macam-macam subjenis. Iya. Nah, kalau yang secara ininya 10% secara umumnya. Tapi kalau yang kayak hiburan diskotik, hiburan kafe, Gelap malam. Diskotik di kabupaten Serang di mana? kita nggak ada potensinya kita. Kalau Nggak ada potensinya. Ya? Kota Serang nggak ada kayak gitu. Ya ada potensinya Pak. Salah satu kunci keberhasilan pembangunan adalah tersedianya sumber-sumber pendapatan di daerah. Dan tentu saja kapasitas keuangan daerah menjadi satu ukuran terhadap keberhasilan dari penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik yang diselenggarakan. Kita akan bahas salah satu persoalan tentang pendapatan di daerah, dan sudah hadir aktor-aktor intelektualnya, orang-orang hebat yang memang berurusan dengan bagaimana keuangan daerah dapat terus mengalir untuk berlangsungnya pembangunan di daerah. Ada Kang Hari dari Kepala Bapenda Kota Serang. Siap. Apa kabar, Kang? Siap. Juga ada Kang Ade Istana, Kasubdit Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah Kabupaten Serang. Terima kasih sudah hadir. Sami Faisan. Ini nggak ada kopi, nggak ada minuman ya? Sepi-sepi aja Pak. Sama masih berlangsung Ramadan. Iya. Jadi walaupun dibuat imitasi nanti malah jadi pertanyaan juga gitu kan. Nah, kita mulai dari Kang Ari sebagai Kepala Bapenda Kota Serang. PAD Kota Serang berapa Kang sekarang? Sekarang di posisi 328 miliar. PAD. Ya, gabungan dari pajak daerah, kontribusi daerah, lain PAD. Nah, ini bergabung semua di angka 328 miliar. Kalau APBD-nya? Total APBD-nya itu di angka 1,5. 1,5 triliun. Berarti memang sisanya kita masih mengandalkan dari dana transfer Paisan. Ya, jadi PAD kami dalam ini pengelolanya Bapenda itu pemilik saham 20%. Ya, soal begitulah. Iya. Nah, kalau Kang Ade PAD Kabupaten Serang itu berapa? Kang untuk PAD sekitar 930 miliar. Kalau APBD? Pajaknya dulu ya. Pajaknya itu kisaran di 600 miliar. 12 miliar. Ya, targetnya. Kalau APBD-nya kita sudah di angka 3 triliun. 3 triliun. Untuk belanja pegawainya berapa Kang? Sekarang kan terpisah ya, ada belanja pegawai, kemudian ada dengan aturan yang baru. Itu kurang lebih di atas 40-50%. Gitu. Iya. Dulu kan dipisahkan, di belanja barang jasa juga ada. Iya, ada belanja pegawai, tapi sekarang dikelompokkan dalam satu wadah. Itu sekitar 40-50. ya betul. Kalau di Kabupaten Serang Masih kan sama juga. komponennya memang harus begitu. Nah, ini kan ada satu perubahan yang signifikan, Ya. terutama dari sumber pendapatan yang berasal dari provinsi yang tadinya bagi hasil, kemudian real time. Nah, ini kan perubahan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pada persoalan option pajak kendaraan bermotor. Nah, saya ingin ke Kang Hari dulu sebagai Kepala Bapenda Kota Serang. Apa sih perbedaan antara dua sistem tadi? Ya,
Perlu kita cermati dulu dari ruhnya ya sebenarnya Pak Ihsan. Kalau kita bicara ruhnya Undang-Undang HKPD itu salah satunya adalah local taxing power ya, gimana memaksimalkan kekuatan atau kearifan lokal dalam tadi proses pembangunan daerah dan pembiayaan daerah. Nah, salah satunya dalam hal ini sebelumnya dengan mekanisme bagi hasil pajak untuk PKB dan BBNKB di Undang-Undang 1, di PP 35 dan Perda Kabupaten Kota itu dimunculkan namanya option atau pungutan tambahannya terkait dengan itu. Nah, tentunya di situ juga kita ada dua hal yang harus dilihat Pak Ihsan terkait dengan itu. Pertama, kita bermain cost sharing, tadi saya sampaikan deh, bagaimana terkait dengan membangun sinergitas yang melalui cost sharing, dan yang kedua adalah bermain peran atau role sharing. Nah, ini harus kita pahami bersama, bagaimana kita ikut bersinergi dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor tersebut PKB dan BBNKB yang memang ruhnya adalah pajak provinsi, tetapi ada option yang di kabupaten kota. Nah, gimana mempertemukan antara tadi cost sharingnya, yang kedua kaitan dengan role playingnya. Ya, kita bagaimana bermain perannya. Kabupaten kota berperan apa, kemudian provinsi berperan apa. Kalau cost sharingnya 60-30? Ya juga Pak. Jadi di cost sharingnya itu kan ada beberapa pembiayaan, contoh terkait dengan operasi bersama, kemudian terkait dengan pendataan bersama, kemudian penagihan bersama. Dan ini nggak ada ukuran 60-40, tetapi kami juga harus menyusun program kegiatan untuk mendukung itu gitu tuh. Itu besarannya tidak dibatasi sebenarnya. Cuma kita lihat dengan kemampuan daerah masing-masing, di Kabupaten Serang kayak gimana, di Kota Serang bagaimana. Itu ya. Kalau role play sharing? Nah, kaitan bermain perannya, tadi saya sampaikan bahwa tadi terkait dengan penagihan, contoh penagihan di sini kabupaten kota juga harus berperan di situ. Kalau di Kota Serang mungkin beda dengan kabupaten, kami berencana akan menugaskan atau memberdayakan petugas pemungut dana pajak, dalam hal ini ke RT RW. Dia jadi mengungut PBB yang sebelumnya 2 tahun kemarin dia mengungut PBB. Nah, sekarang kami kasih tugas tambahan sekaligus mendata dan memungut PKB dan BBNKB. Nah, sedangkan dari sisi pemerintah provinsi ini kan menyiapkan database-nya. Database awalnya nanti kami akan melakukan updating dengan hasil RT RW itu berperan kan. Oh, ternyata di rumah A, alamat B misalnya, atau alamat si A itu sudah nggak ada Pak mobilnya, katanya mobilnya sudah dijual, kata ketua RT ada laporannya kan, sudah dijual ke A, ke B, udah pindah tangan. Nah, itu yang bisa menjadi pemutahiran database terkait dengan PKB dan BBNKB. Ini sinergisitas ya? Ya, ini salah satu bentuk itunya. Ya, dengan bermain peran tadi dua itu. Sistem ini sama digunakan Sama. Artinya tidak berbeda. Role sharing sama. Nah, kalau apa yang diceritakan dengan Hari tadi kan ya ada gambaran ya, indikasi kenaikan pendapatan yang signifikan ya. Karena pendataannya ini kan dari rumah ke rumah. Ya. Bisa diketok, punya motor berapa, punya. Bisa dilihat langsung, karena kan RTW dia tahu kan, kondisi masyarakatnya dia tahu gitu. Nah, dengan sistem ini estimasi kenaikan dari offset pajak untuk kabupaten berapa? Sebelum diberlakukannya option ini, kita dapat dana dari provinsi bagi hasil PKB ini. PKB dan BBNKB itu sekitar hanya di angka 90 miliar. 90 miliar? Ya, dengan dari total pendapatan? Seluruhnya, se-kabupaten. Jadi itu bagi hasil PKB dan BBNKB. Nah, dengan berlakunya option, itu estimasi, kebetulan saya sudah menghitung dengan tim perencanaan, sekitar kita sampai di angka 200. 200 kabupaten. Berarti tambahan sekitar 100. Iya, kalau di kota estimasi tambahan berapa? Data awal ya Pak Ihsan, data awal itu bagi hasil kita 70-an lah, 70 miliar ya dari PKB dan BBN. Iya. Nah, estimasi kami dengan lihat potensi yang tadi, itu estimasi kami hitung kasar itu kurang lebih di 120 sampai 150 miliar
jadinya, berarti tambahannya 80 kan itu. Tapi sinergisitas ini memang benar-benar terjadi. Harus dibangun di 2024 ini, nggak bisa kalau Itu sudah aturan. kalau nggak terbangun di 2024 kita nggak bisa ngelangkah 2025 gitu tuh. Artinya kabupaten dan kota tukinnya naik nih 2025. Nggak, sebenarnya nggak. Ya berpengaruh ke situ ya Pak. Nggak pengaruh langsung sih Pak Isan. Karena kami kan kalau bicara tukin ya sama dengan OPD yang lain. Hanya yang membedakan adalah dari sisi kinerja ya kita dapat insentif per 3 bulan karena ngejar target kan. Gitu kayak pegawai swasta sel penjualan yang dikejar penjualan gitu kan. Nah, Khusus di Bapeda saja. khusus Bapenda saja. Khusus di Bapeda. Ya, ini sebentar. Itu Pak Isan. Nah, kemudian dengan naiknya pendapatan dari option pajak kendaraan bermotor ini, apakah kewenangan kebijakan di kabupaten dan kota bertambah atau tetap? Kaitan Terkait dengan pelayanan publik, misalkan SMA jadi kembali lagi kabupaten kota gitu misalkan ya. Mohon Pak Adit, mana dulu visi kabupaten ada muatan lokal ya begitu ya visi. kebetulan gini sih Pak. Kebetulan gini karena memang kita hanya option ya Pak ya. Jadi itu hanya given dari provinsi. Selain given itu kita memang ada kegiatan-kegiatan yang membentuk sinergitas itu. Paling ya kita tidak punya kewenangan untuk merekam data, untuk menerima berkas dari PKB dan BPNKB itu. Jadi kita hanya sifatnya given dan mensinergi. Kayak kita akan melakukan razia seperti yang dilakukan oleh provinsi. Nanti di kabupaten juga ada evaluasi di PKB dan BPNKB nanti kita laksanakan di kabupaten kota. Hanya itu sih Kang. Kalau yang lain-lain nggak ada. Artinya nggak ada wewenang yang ditambah, Oh enggak. Ya, dilimpahkan. nggak malah kewajibannya nambah Pak Isan. Kewajibannya Earmarking, jadi sekarang sistem perpajakan yang baru untuk pajak daerah itu sifatnya earmarking. Dulu nggak diatur earmarking itu. Contoh PPJ, pajak penanganan jalan, itu kan. Kalau sekarang di aturan sekarang Undang-Undang 1 PP 35 minimal 10% harus balik lagi untuk satu infrastruktur PJU sama pembayaran listrik PJU itu balik lagi. Kemudian tadi PBB nanti balik lagi dalam bentuk minimal 10% untuk infrastruktur jalan, jembatan dan drainase. Kemudian earmarking lagi tadi di option Pak PKB BBN itu diatur di regulasi bahwa yang harus balik lagi 10%-nya tadi mungkin terkait dengan nanti disub, sarana prasarana perhubungan, kemudian lain-lain. Nah itu dibatasi minimal sekarang, kalau dulu enggak. Hanya agar menganggarkan untuk A, B, C, tapi nggak dipatok minimal. Nah sekarang Undang-Undang 1, PP 35 minimal 10% harus balik untuk A, B, C. Jadi di earmarking Pak. Jadi sekarang itu bedanya. Nah, saya coba kembali ke persoalan option pajak PKB ya. Ini kan ada pembagian hasil ya. Untuk provinsi itu jatuhnya jadi 30% dari total pemasukannya. 34%. Iya. Kabupaten kota 34-an lah. 34-an di kabupaten kota sekitar 60 sekian. 66 lah. Itu kalau menurut Kang Ari provinsi ikhlas. Waktu pertemuan sih kayaknya agak-agak senep gitu ya, rasanya agak kurang ikhlas. Tapi memang ya amanat regulasi ya Pak Adit ya, mau nggak mau Pak Isan ya harus dipahami. Memang cuma dengan begitu kan kita belajar terkait dengan tadi lokal taxing powernya gimana. Artinya kita lemah misalnya di PKB BBN karena sudah dijadikan option ke kabupaten kota. Nah, kita bisa diperkuat mungkin provinsi ya di pajak yang lain untuk memperkuat itu atau mencari kekosongan dari kekurangan dari PKB dan BPNKB. Jadi artinya makin memacu dan memicu lah. Selain PKB di kabupaten dan kota Serang ada potensi penarikan pajak yang juga jadi unggulan lah. Kabupaten coba Ada sih kan yang artinya yang cukup kontribusi besar, terutama di BPHTB dan PBB. Itu yang unggulan $5 ya. primadona. Di samping PPJ ya, adanya Oh iya. dari PLN. Di kota Serang kan? Ya, memang tadi sebutkan itu pajak-pajak primadona lah. PBB, BPHTB, kemudian PPJ,
pajak penerangan jalan ya. Kalau di sana mungkin ada kabupaten, ada pabrik ya, jadi PPJ-nya pasti gede dari pabrik ya. Kemudian resto kalau kami di Kota Serang, kenapa? Karena kota jasa ya, jasa perdagangan. Jadi pertumbuhan restoran, catering dan sebagainya itu signifikan sekali dan membawa kontribusi yang cukup besar terhadap PAD. Pajak Vestas sekitar berapa? 36 miliaran. 30 sampai kemarin aja tembus 40 miliar. Itu satu resto itu kena pajak 40%. Enggak. Itu 40 miliar masuknya. Pajaknya tetap sama 10%, Pak. Dia masuknya kategori PBJT dia sekarang. Pajak barang jasa tertentu. Nah, kemudian untuk option pajak PKB yang kemudian sekarang real time masuk ke kabupaten kota. Ada beban nggak terhadap konsumen yang membayar pajak itu? Beban tambahan atau? Beban tambahan? Saya rasa Artinya ada kenaikan pajak? Enggak. Dari sisi tarif sih sebenarnya prinsip dasarnya tidak ada pungutan yang bertambah kepada si wajib pajak ya. Perhitungan kemarin Pak Kabar, yang hitung malah berkurang. Malah turun sebenarnya. Berapa persen turun? Jadi awal sebelum adanya option ini tarifnya kan 1,7%. 1,7%. Ya. Nah, angkanya karena komposisi option ini kan pembagiannya ini ya. Jadi 1,2 itu ditambah 66%, jadi nggak sampai 1,7 malah tarifnya. Tarif sekarang kan turun kan dari 1,7 perda terbaru yang di provinsi jadi 1,2. Ya, 66% masuk ke situ itu nggak sampai 1,7 tarifnya, jadi turun. Ya. Dan kenaikan option PKB ini sudah ada rencana untuk dialokasikan pada program apa? Ya, masuknya kan di 2025 ya. Jadi sekarang itu kami baru tahapan penyusunan RKA untuk 2025. Nah, tadi diutamakan terkait dengan earmarking kembali kepada pelayanan publik tadi, mungkin bidang infrastruktur jalan, kemudian fasilitasi kendaraan baik umum maupun kendaraan pribadi. Yang terakhir adalah tadi membangun sinergitas. Ini yang secara teknis belum tergambarkan nih sinergisitas yang dimaksud seperti apa? Kalau bentuk program kegiatannya sih sudah ada, Pak. Jadi ada beberapa guidance dari provinsi. Contoh operasi bersama itu kan ada judul kegiatannya. Operasi bersama itu minimal 11 kali ya. Dalam setahun. Ya, dalam setahun. Kemudian tim pembina Samsat itu juga kami harus ada kegiatan rutin untuk evaluasi terkait dengan kesamsatan. Kemudian dari sisi penagihan pun ada penagihan bersama. Nah, ini juga kami polakan dalam bentuk kegiatan untuk penagihan bersama. Bagaimana formulasi petugas pajak dari provinsi itu bisa kami gabung dengan petugas pajak kami dan turun bareng operasi bersama untuk penagihan. Nah, untuk operasi Terus penyusunan database bersama sama sistem ya, kalau nggak salah itu yang sama. Jadi ada penyusunan database dan pemutakhiran data sama sistem yang harus sama semua. Satu database dan satu sistem semua gitu. Nah, kemudian ketika saya menggambarkan operasi pajak kendaraan bermotor ya, itu kan masyarakat di stopin satu-satu. Ya. Nah, sistemnya masih sama. Sistemnya masih sama Kelihatannya akan di stopin. Cuman kita memang belum dapat metode yang mungkin yang nggak manual kayak begitu ya. Misalkan contoh misalnya kalau dari sisi digital sih bisa kita lihat dari dokumen ya sebenarnya. Cuma kan namanya kendaraan kan dia mobile. Oke, dokumen kita tahu dia belum bayar pajak, tapi fisik kendaraannya ini ada di mana. Nah, itu yang mungkin butuh pengecekan secara manual untuk ngecek platnya sesuai dengan online-nya enggak kan gitu tuh. Nah, ini yang ada rencana juga katanya untuk Banten ada UPT ke-13 yaitu PT online. PT online. Nah, dalam persoalan option ini bisa diceritakan nggak ada gambaran pembayaran pajak secara online? Apakah sudah dalam perencanaan juga? Oh, kalau yang itu kaitan kemarin kita pertemuan di Ledian itu memang sudah dipaparkan.
kaitan sistem pembayaran online ya, bukan 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 mengadakan UPT 13 UPT online. Istilah saya itu. Kan sekarang 12 UPT ya? Iya, mungkin ya provinsi ya, kita nggak hafal ya. Jadi yang ke-13 itu online. Iya. Ya. Nah, kemarin digambarkan ya Pak kabarnya. Ya, waktu di Ledian Iya, itu. waktu diledian oleh DM Provinsi. Cuma kita masih belum ini kan, Iya. belum masuk gitu, hanya sebatas sinergi kayak kemarin juga ngasih data tunggakan, cuma kita belum bisa akses untuk melihatnya gitu. Hanya sebatas Rekapan apa di UPT Cikande ini tunggakannya sekian, UPT Serang sekian gitu. Tapi kita belum dikasih akses untuk Akses untuk masuk ke database-nya dari 232.000 misalnya totalnya, yang nunggak 112.000. Nah, kita nggak bisa masuk tuh ke 112.000 itu yang nunggak tuh mana aja. Nah, kalau bisa kita akses lebih awal kan kita bisa mapping tuh sebenarnya sih ya. sudah bisa mulai pendataan. Sambil nagih PBB, mumpung PBB ini lagi dibagiin sama saya ini, bisa jalan tuh, coba Pak RT cek tuh plat nomor ini alamatnya di sini masih ada nggak di itunya tuh. Sebenarnya bisa gitu sih sayanya. Cuma karena kami belum dapat akses ke dalam ya, begitu jadi. Kita jeda sebentar untuk masuk ke segmen Lagi semangat sahabat. Kita lanjut di segmen 2 untuk mendalami persoalan pajak kendaraan bermotor yang kemudian harus dibagi pada provinsi dan kabupaten kota ya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah ketika ini berjalan, ini kan harus ada satu perencanaan yang matang ya terhadap upaya pajak, penarikan pajak di wilayah lain gitu. Nah, apa sinergisitas juga termasuk pada supporting kabupaten kota untuk membantu provinsi dalam menemukan potensi pajak lain. Ya, kalau saya lihat sih memang secara tidak langsung memang bukan hanya dengan provinsi kita bisa melakukan pendataan atau pemutakhiran baru. Sebelumnya kami sudah MOU, mungkin juga Kabupaten Serang juga sudah MOU dengan DJP terkait dengan pendataan, pemutakhiran data dan operasi bersama terkait dengan penagihan pajak. Jadi sebelumnya tahun lalu itu kita sudah jalan dengan KPP Pratama, kemudian dengan DJP untuk sama-sama nagih Pak. Kami nagih pajak daerah yang bersangkutan, yang dari pusat juga menagih pajak pusat, PPH sama PPN. Dan itu kami bertukar data. Saling cek juga bisa itu disuruh. Contoh misalnya wajib pajak rumah makan, ya kan, rumah makan. Dia nggak pernah bayar, jarang bayar tuh. Kita cek tuh ke DJP, datanya DJP. Kalau dia bayar PPH, perusahaannya bayar PPH, PPN-nya lancar nggak? Nanti di sana ada, di sistem itu saling baca dan kita bisa turun bareng untuk nagih dan sudah berjalan itu. Nah, nggak beda jauh lah mungkin menurut saya sih dengan membangun sinergitas PKB dan BBN, karena pajak induknya kan PKB. Terus kita dikasih tambahan pungutan nih 0,66 atau 66%, nambahin tarif si 1,2. Nah, harus ada upaya dong dari si 1,2 yang punya sama yang 66% dong. Upaya bareng supaya tertagih semua nih gitu. Nah, di Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, di kabupaten dan kota itu ada berapa jenis pajak yang diterapkan pada masyarakat? Kalau pajak masih sama. Masih sama ya? Nggak ada penambahan? Hanya ada di tarif ya Pak Kabanya. Ya, perubahan. Tarif kita ada perubahan di parkir, awalnya 20 jadi 10. Hiburan juga 20 jadi 10 maksudnya gimana? di aturan baru harus 10. Di PBJT itu harus 10%. Maksimal 10%. Sementara parkir kan masuk PBJT. Jadi yang awalnya di Undang-Undang 28 itu tarifnya 20%. Di Undang-Undang 1 2022 itu maksimal 10%. Beda antara pajak dengan retribusi ya? Oh beda. Bedanya gimana? Retribusi itu kan kaitan jasa pelayanan yang diberikan langsung ke masyarakat. Termasuk yang ini kan saya informasikan yang retribusi juga kaitan dengan berlakunya Undang-Undang nomor 1 ini, kita banyak loss tuh, banyak loss pendapatan.
Pak Kaban dari kabupaten itu, terutama di Tera di Diskoperinda Tera itu kita tahun kemarin realisasi sekitar 3 miliar. Dengan adanya undang-undang ini sudah tidak bisa diambil itu, tidak diperkenankan untuk ambil retribusi Tera. KIR juga. KIR juga dihapus. KIR-nya itu wewenang kabupaten kota. Ya, di Dishub. Jadi layanannya boleh dilakukan, tapi nggak boleh dipungut biaya. Itu dasar pemikiran kenapa? Ya, pembuat undang-undangnya. Mungkin penguatan pengusaha-pengusaha gitu. Jadi kayak pengusaha ini. Untuk Kalau hiburan berapa pajaknya di kabupaten? hiburan itu kan ini ya ada macam-macam subjenis. Iya. Nah, kalau yang secara ininya 10% secara umumnya. Tapi kalau yang kayak hiburan diskotik, hiburan kafe, Gelap malam. Diskotik di kabupaten Serang di mana? kita nggak ada potensinya kita. Kalau Nggak ada potensinya. Kota Serang nggak ada kayak gitu. Nggak ada potensinya, Pak. kita nggak ada potensi. Jadi yang ramai-ramai di media itu bahwa klub malam naik itu di kita nggak ada. Malah kita mah turun ya, Pak ya. Ya. Dari 15% ke 10% kayak yang di hiburan-hiburan kayak kolam renang kayak itu kita turun. Waterboom kayak gitu-gitu. Kita turun di situ dari 15% jadi 10%. Nah, saya sempat bercanda sama Kang Ari. Kan di kampung-kampung itu suka ada komedi puter kan? Ya. Itu dikenakan Kena sekarang Hiburan. hiburan rakyat. gitu ya. Ya. Dalam konteks pendapatan daerah untuk kabupaten dan kota, bentuk inovasi apa yang bisa dan sudah terlihat? Ya. Inovasi kan dari hal yang kok saya sih melihatnya sederhana aja. Dari hal yang sifatnya memudahkan masyarakat nggak pakai IT ya, misalnya memudahkan layanan, memudahkan pembayaran itu bagian dari inovasi menurut saya sih. Jadi contoh misalnya Kota Serang ini kan kita coba bedah dari cara pembayaran kita bikin klaster. Satu yang sifatnya manual dengan inovasi pepeling, pelayanan pajak keliling. Dia kan keliling tuh, si petugas pajak itu masuk menggunakan kendaraan ke masing-masing kelurahan tuh, jalan-jalan kampung tuh masuk mengutin pajak tuh. Gitu. Dengan cara begitu gitu. Kemudian kita umumkan di medsos, kemudian di koran, jadwal mobil pepeling itu ada di mana saja. Jadi bukan hanya di tempat-tempat yang nyusup-nyusup, tetapi di tempat-tempat keramaian juga kami simpan. Khawatir kan gini, kita lihat karakteristik masyarakat Kota Serang, mungkin dia petani yang dari Senin sampai ini nyangkul aja, atau dia pekerja Senin sampai Jumat, dia kerja misalnya di Jakarta. Nah dia ada kesempatan bayar itu PBB misalnya atau pajak lainnya di Sabtu Minggu. Nah mobil kami tangkringin tuh, kami umumkan jadwalnya ke kecamatan kelurahan bahwa mobil akan kami simpan misalnya di alun-alun kecamatan A misalnya, atau di depan komplek B gitu. Nah ini juga menurut saya sih memudahkan dan juga salah satu bentuk inovasi secara sederhana dari kami untuk itu. Dan progresnya 2021 itu dengan pepeling itu 750 juta, dan di tahun kedua itu bisa 7,5 miliar dengan cara pemungutan manual. Yang kedua semi digital itu saya gunain RT/RW ya. Tadi saya sebut petugas pemungut dana pajak. Nah itu dia nagih RT/RW, terimanya duit nominal dari masyarakat gitu. Tetapi dia bayarin ke kas umum daerahnya by aplikasi. Nah, jadi dia terima cash, kemudian saldo dari aplikasinya itu untuk bayar pajak PBB. Nah itu alhamdulillah di tahun pertama itu saya terapkan hanya 46 transaksi menggunakan itu. Di tahun kedua itu 1.600-an transaksi menggunakan itu, dan kami mendapatkan anugerah Government Award, Innovation Government Award itu dari aplikasi itu tuh, Pependak, petugas pemungut dana pajak. Nah yang ketiga ya dengan channel e-commerce ya, pembayaran yang modern, Bukalapak, Tokopedia, Dana, kemudian apapun yang sifatnya e-commerce itu bisa. Nah ini juga bentuk Itu berjalan. Itu bentuk inovasi yang menurut saya dari yang sederhana sampai yang berbasis teknologi itu memang harus dilakukan.
Iya. Tapi juga kita juga harus lihat juga dari sisi pajak itu kan sifat adil ya, adil kepada masyarakat. Jadi jangan kita memaksa memungut pajak, tetapi kita juga nggak nyiapin layanan buat wajib pajak dan masyarakat itu sendiri. Nah itu juga harus kita lihat juga timbal balik untuk itunya. Makanya setiap tahun mungkin kabupaten juga ada bulan panutan pajak sama penghargaan ya, penghargaan kepada masyarakat yang membayar pajak dengan tepat waktu, kemudian selalu meningkat dan sebagainya dengan berbagai kategori untuk memacu juga dan memberikan reward kepada mereka. Gitu, mereka adalah pahlawan bangsa, pahlawan Kota Serang maupun Kabupaten Serang untuk ikut kontribusi terhadap pembangunan. Kalau kita nggak ngasih sesuatu juga ke mereka kan sangat naif buat pemerintah ngambilin duitnya doang gitu kan, tapi nggak bisa ngasih feedback ke mereka. Gitu itu yang paling penting sih menurut saya, Pak Ihsan. Kalau di kabupaten inovasinya apa, Kak Ade? Sebetulnya sama sih ya, prinsipnya kayak di Kota Serang ada pepeling, kita ada muling. Jadi kayak yang sekarang posisinya manual sudah digital, kayak channel pembayaran kita sudah sampai Indomaret, Alfamart sudah bisa. Jadi untuk menjangkau masyarakat yang di desa-desa itu tidak perlu ke BJB atau ke kantor pos, cukup ke Indomaret, Alfamart Sudah bisa sekarang. Sudah bisa. Nah, persoalan pajak kendaraan bermotor. Kembali lagi pada persoalan ini, saya kok melihat proses dari bagaimana penarikan pajak pada wajib pajak pada persoalan PKB ini itu belum menampilkan satu kemampuan sistem yang mumpuni sih dalam satu bentuk sinergisitas ya tergambar gitu. Apalagi kemudian persoalan ini kan persoalan pajak yang jadi primadona. Nah, target dari PKB sendiri untuk Kota Serang berapa di tahun 2025 nanti? Ya, saya berhitung dengan potensi ya Pak Ihsan ya. Terdata di kami yang diberikan oleh provinsi itu 232.000 wajib pajak ya di PKB dan BBNKB gitu, gabungan. Nah kami juga belum tahu PKB-nya berapa, BBNKB-nya berapa. Itu kan belum dibuka juga datanya. Kemudian dari situ yang sudah tertagih itu kurang lebih 117 ribuan gitu. Sisanya belum tertagih kan. Nah itu juga meliputi PKB dan BBN. Tetapi dari sisi angka nominal itu kurang lebih tadi di angka 120 sampai 150 miliar. Nah komposisi antara PKB-nya berapa dan BBNKB-nya kami harus hitung dari nanti database yang diberikan gitu sampai berjalan. Ini kan lagi penyusunan nih untuk penganggaran 2025 juga, dan mungkin kalau hitungan kasar kami sih ya nggak beda jauh antara mungkin 70-30 ya misalnya PKB-nya di 70% dari 150 miliar itu dan sisanya adalah BBNKB. Kita lihat nanti posisi datanya kayak gimana Pak Ihsan. Nah kalau dilihat dari komparasi penarikan pajak di antara semua pendapatan pajak yang ada, itu prioritas yang masih menjadi persoalan dan konflik dengan masyarakat pada sektor mana itu kira-kira? Kalau konflik sebetulnya tidak ada yang berkonflik ya. Atau masih menjadi sengketa. Nah, cuma permasalahan paling banyak adalah di bab PBB. Mungkin di kabupaten juga gitu. Karena PBB ini kan pajak limpahan dari zaman dulu kan. Dulu istilah di zaman Belanda tuh kan mungkin ada Landren itu kan gitu. Nah ini anaknya Landren itu PBB tuh sekarang tuh kan. Dulu Landren. Landren itu kan dari zaman Inggris, Belanda itu memang sudah ada tuh si pajak tanah itu tuh. Iya. Terus sampai. Nah ini kan permasalahannya namanya bidang tanah. Satu mungkin dari ukuran.
Yang kedua dari kepemilikan, pasti kan itu bermasalah. Pindah tangannya itu cepat, tak tanpa terdokumentasi dengan baik, sehingga muncul sengketa A, sengketa B, sengketa C. Nah ini pasti dilibatkan Bapenda itu, karena ada penerbitan SPPT, surat pemberitahuan pajak terutang SPPT. Itu kan bukan sebagai bukti kepemilikan, tetapi selalu dibawa-bawa apabila ada kasus hukumnya, Pak. Nah ini yang menurut kami sih masih menjadi sedikit masalah di lapangan lah gitu kan. Kadang-kadang kita lagi sibuk kerja, ujuk-ujuk ada panggilan akibat ada yang sengketa dari kepolisian, baik Polda, Polres maupun di APH. Sedangkan yang dipermasalahkan karena bukti ikutannya ada SPPT, ya selalu pasti jadi saksi kan. Sebulan bisa sekian kali diklarifikasi dan kan juga ini juga butuh butuh validitas data yang benar. Kemudian juga kami juga memang harus lebih teliti untuk terkait dengan, sedangkan ini kan data yang diserahkan dari pusat ke daerah itu tuh, pajak itu gitu. Ini yang Kalau potensi perparkiran sudah lumayan bagus. ya, kalau parkir memang ya lumayan dari sisi pajak ya, karena kan dia berbicaranya dari akibat usaha ya. Makin banyak usaha kemudian ada tempat parkirnya, makin senang saya. Beda sama retribusi parkir. Kalau retribusi ruas jalan yang dipakai, badan jalan yang dipakai gitu. Termasuk aset pemerintah. Iya gitu. Kalau pajak mas, saya senang kalau ada usaha, misalnya Hotel Aston baru berdiri, ada pajak parkirnya, ada dia punya tempat parkir, nah itu lebih enak kami nagihnya. Kalau ada kan suka di minimarket atau di tempat-tempat tertentu parkir ditarik gitu ya. Retail ya. Itu resmi ada. Kalau retail sebetulnya mah itu kan ini ya parkir bahu jalan. Itu adanya di retribusi harus di Dishub. Kewenangannya di Dishub. Kalau Indomaret, Alfamart itu adanya di Sub juga. Kewenangannya hanya di jalan kabupaten. Kalau di Sub kabupaten, jadi bisa ngambil ketika itu ada di jalan kabupaten. Tapi Masukan dari parkir kabupaten berapa sih? kita target di 2024 ini 500 juta. Ya sampai Kecil lah. kecil. Kita 1,5 M. Kota Kota. 1,5. Iya. Kok bisa? Perbedaannya ini kan mall. Kota sekarang punya mall. Karena kan banyak tempat usaha kan saya tadi sampaikan. Nah. Restoran itu kan banyak. Nggak ada sinergisitas nih untuk. Jadi perbedaannya itu ya? Memang kita tidak boleh ngambil sembarangan secara ini karena akan berbenturan dengan yang mengambil retribusi. Tapi secara logika kecil loh kan, kabupaten tuh Kecil dan nggak ada potensinya kan? Nggak ada potensinya. Selama ini kita hanya ada di Hermina itu rumah sakit Hermina itu potensi pajaknya lumayan. Termasuk dengan rumah sakit yang ada di Keramat Batu itu. Paling itu sisa. ciri pengelolaan parkir yang masuk ke pemerintah dan yang nggak masuk gimana sih? Apa dari tukang parkir seragam? Kalau pajak sih ya pasti harus masuk ke kas daerah ya, karena sifatnya kan dia self assessment dan itu pun terdata semua by sistem ya si wajib pajak. Nah mungkin beda di retribusi ya, karena memang kan dia langsung jukir langsung ketemu sama si wajib retribusi atau masyarakat ya. Nah itu juga memang kontrolnya harus 2 kali lipat gitu. Bagaimana nerimanya manual dan penyetorannya pun harus elektronik, atau disetorkannya pada hari itu juga tidak mengendap lama. Iya. Ya, itu aja teknis, hanya di teknis penyetoran sama. Iya. Nah, kalau persoalan yang datang dari masyarakat dalam konteks susah bayar pajak, itu biasanya sebabnya kenapa? Wah banyak hal kan. Jadi ada yang memang, contoh yang pandemi COVID kemarin ya, banyak terkait dengan usahanya ataupun penanggung jawab terkait dengan itunya meninggal dunia. Dan memang ada relaksasi terkait dengan perpajakan, pengurangan, penghapusan itu ada. Dan ya kami cek juga semua, nggak asal kami juga memberikan keringanan tersebut. Kami cek dulu. Kalau misalnya dia nyatakan kolaps misalnya, tidak mampu bayar pajak A karena ngakunya kolaps, ya kami minta
laporan keuangan yang sudah diaudit kepada si perusahaan A, B itu untuk dilampirkan ke kami. Nanti kami analisa oleh analis pajak daerah, nanti baru kita lakukan pengurangan. Iya. Nah, kayak gitu-gitu ada mekanismenya dan diatur dalam peraturan kepala daerahnya diatur. Iya. Di Perda juga. Tapi belum pernah ada ya gesekan antar kabupaten kota berebut. Lapak. Enggak Enggak lah. Sinergis lah. Paling koordinasi kayak waktu Song Endeh ya. Song Endeh itu restonya masuk ke kita, parkirnya masuk kabupaten. Saya kasih tahu kabupaten, yuk kita pungut bareng, saya bilang gitu kan waktu itu. Kemudian tol Serang Panimbang, itu irisan, ada kota, ada kabupaten. Nah pada saat penghitungan ya, saya minta bareng sama kabupaten, gitu, ngitungnya bareng supaya kenanya bareng, nagihnya bareng, gitu tuh. Itu waktu yang Serang Panimbang. Dan di akhir bincang-bincang kita, saya ingin closing statement dari Kang Ade dan Kang Hari, Iya. terutama untuk kesadaran Iya. membayar pajak pada masyarakat dalam kerangka meningkatkan ya akselerasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Mungkin bisa dimulai dari Kang Ade. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Serang untuk membayarkan pajak, karena pajak digunakan untuk pembangunan sekolah, pembangunan jalan yang sangat dibutuhkan oleh kabupaten. Jadi mari kita membayar pajak, bangga bayar pajak. Terima kasih. Kang Hari? Yang tagline sama itu. Bangga membayar pajak ya. Ya, kepada seluruh masyarakat Kota Serang maupun masyarakat di seluruh Banten ya. Kita tahu bahwa memang pajak adalah kewajiban seorang warga negara kepada negaranya. Kewajiban itu suka tidak suka, mau tidak mau, itu harus dibayarkan ya. Jadi kita kembali kepada prinsip dasar itu bahwa pajak adalah kewajiban warga negara kepada negaranya. Tetapi negara pun dalam hal ini pemerintah juga harus memikirkan bagaimana kewajiban ini masyarakatnya dibalas dengan layanan terbaik buat masyarakat. Jadi saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Serang, jangan lupa menunaikan kewajiban sebagai warga negara Republik Indonesia dan warga Kota Serang. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Kang Ade sudah hadir Kang Hari, dan kebijakan kita memang terasa sekali banyak informasi yang saya dapat, di mana kita bisa pastikan bahwa pajak untuk rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.